Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Hari ini Chandra akan menerangkan sedikit bahasan tentang kapan waktu yang tepat untuk meminum ramuan herbal atau ramuan tradisional, teman-teman ya. Namun sebelumnya Chandra ingin kepada saudara-saudara yang ingin mengkonsumsi herbal atau akar bajaka lah khususnya, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dosis, pantangan, anjuran, dan 5 hal atau beberapa hal rahasia agar ramuan tersebut berfungsi maksimal. Tolong tanyakan kepada siapa teman-teman memesan akar bajaka. Kalau sama saya, insya Allah itu saya kasih tahu. Teman-teman ya. Jadi setiap orang itu berbeda cara pengobatannya, teman-teman ya. Kita juga masih dalam keadaan belajar. Jadi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Hari ini kapan waktu yang tepat untuk meminum ramuan herbal, teman-teman ya. Cuman Chandra ingin memberikan informasi bagi kawan-kawan yang mengonsumsi yang herbal. Tolong jangan mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran yang merupakan makanan atau sayuran yang berasal dari yang tidak alami lagi, kawan-kawan ya, hasil rekayasa genetika. Nah, tolong itu jangan dikonsumsi, teman-teman ya. Ibaratnya itu ciptaan manusia yang sudah direkayasa genetika. Itu pesan herbalis Chandra bahwa jangan mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran yang hasil dari rekayasa genetika atau hasil dari ciptaan ilmuwan. Konsumsilah dari hasil ciptaan Tuhan, karena itu yang lebih sehat, lebih alami, dan lebih terjamin manfaatnya, teman-teman ya. Ramuan itu ada yang diminum yang pertama itu setelah makan. Jadi ramuan herbal apa saja yang diminum setelah makan? Yaitu ramuan yang bisa mempengaruhi saluran pencernaan dan ramuan untuk mengobati penyakit mata misalnya, teman-teman ya. Dan ramuan yang untuk merawat gangguan pada bagian dada ke atas. Jadi pada bagian ke atas biasanya kita meminum ramuan itu setelah makan. Mungkin ada juga aturan yang lainnya, teman-teman ya. Kemudian ramuan sebelum makan. Ini yang kedua. Ramuan apa yang diminum sebelum makan? Yaitu untuk mengobati penyakit malaria. Dan ramuan yang berkhasiat sebagai tonik atau memulihkan, memperkuat, dan menyegarkan badan, teman-teman ya. Kemudian ramuan untuk merawat gangguan pada bagian jantung ke bawah. Nah, itu diminum sebelum makan. Kemudian ramuan untuk merawat gangguan pada tulang dan sumsum dan yang harus dikombinasikan di malam hari. Jadi harus juga dikonsumsi di malam hari, teman-teman ya. Biasanya itu ramuan untuk mengobati malaria itu harus dikonsumsi 2 jam sebelum makan. Nah, jadi itulah ramuan yang kedua, yaitu ramuan yang dikonsumsi sebelum makan, teman-teman ya. Nah, kemudian ini Chandra lansir juga dari beberapa sumber, teman-teman ya. Ada ramuan itu diminum sebelum tidur. Sebelum tidur, teman-teman ya. Kalau sebelum tidur itu biasanya kan ramuan untuk orang insomnia, teman-teman ya. Jadi orang insomnia itu biasanya mengkonsumsi obat sebelum tidur. Nah, kemudian orang-orang yang mendapat penyakit kronis, nah, teman-teman ya, itu ramuannya diminum sebelum tidur. Kemudian ramuan yang diminum kapan saja diminum, teman-teman ya. Itu adalah ramuan untuk mengobati gejala-gejala akut yang timbulnya mendadak dan dalam waktu singkat. Nah, itu diminum kapan saja. Misalnya kapan terasa tersakitnya kita minum obat, teman-teman ya. Dan juga ada juga yang bisa diminum seperti kayak teh itu, teman-teman ya. Itu yang ramuan diminum kapan saja. Misalnya kan kalau kita sakit kepala kan Bodrek bisa diminum kapan saja. Itu salah satu contohnya. Tapi ini herbal ada juga yang begitu, teman-teman ya.
Kemudian ramuan yang diminum sewaktu masih perkosong. Nah, ramuan apa saja? Yaitu ramuan yang merawat pada gangguan pada kaki dan pembuluh darah. Nah, itu kapan saja kita minum ramuan herbalnya. Jadi, untuk mengobati gangguan pada kaki dan pembuluh darah, teman-teman ya. Nah, kemudian ini bagi yang mengkonsumsi akar bajakah, terutama bagi yang mendapat penyakit kronis ya, seperti kanker, tumor, kista, miom dan sebagainya, harus mengkonsumsi herbal itu pada jam yang sama setiap hari. Nah, ini biasanya kan 3 kali sehari. Jadi minumlah, konsumsilah pada jam yang sama setiap hari. Jadi ini anjuran kepada pasien-pasien yang meminum akar bajakah agar meminum ramuan itu ini teman-teman ya, tepat waktu dan berkelanjutan sampai sehat lah ibaratnya. Jadi pada jam yang sama setiap hari teman-teman ya, setiap hari 3 kali sehari, 2 kali sehari atau sebagainya kemudian ya. Nah, kalau dapat teman-teman ya dalam mengkonsumsi ramuan herbal ini pesan ini bagi semua pasien-pasien Chandra atau siapapun Anda yang mengkonsumsi ramuan herbal, setidaknya sebaiknya itu teman-temannya meminumnya 1 atau 2 jam sebelum atau setelah sudah makan. Nah, itulah waktu mengkonsumsi herbal yang terbaik ya menurut Chandra juga, dan Chandra lansir dari beberapa sumber ilmu teman-teman ya. Jadi ini info yang bermanfaat bagi saudara-saudara yang mengkonsumsi obat herbal teman-teman ya, agar mengkonsumsinya pada waktu-waktu yang Chandra katakan tadi dan sesuai dengan penyakit yang dideritanya teman-teman ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat ya untuk grup herbalis, untuk grup-grup yang ada di Facebook dan semuanya lah, seluruh rakyat Indonesia. Itu sedikit ilmunya yang Chandra tahu dari belajar juga. Chandra tidak punya ilmu teman-teman ya, kita belajar juga dari orang-orang yang sudah terdahulu. Jadi semoga info ini bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.